Kebetulan Bapak ini bekerja di Balai Benih Ikan Kambiten. Nama Bapak? Nama saya Ahmad Jadi. Di sana saya menjabat di Balai Benih Ikan Kambiten. Saya menjabat sebagai koordinator lapangan dan juga sebagai pemegang komunitas-komunitas yang ada di Balai Benih Ikan Kambiten, terutama komunitas ikan maskoy sama sapat siam. Apa saja saya di sini mau mewawancarai Bapak. Ya. Jenis ikan apa saja Pak yang dibudidayakan di sana? Kalau di Balai Benih Ikan Kambiten beberapa komunitas yang kami kembangkan di sana. Yang pertama ikan patin, terus gurame, pupuyo atau utok, terus ikan maskoy juga kan, terus gabus, calon induk nila, baung, terus bakut, terus udang galah, dan juga satunya jelawan. Tapi untuk yang lebih menguasai benar, yang masih menguasai, yang sudah berkembang bagus di situ, paten, pupuyo, gurame, terus calon induk nila, sama biawan jelawan. Di situ membudidayanya dengan cara apa? Di sana sebagian dengan cara buatan, semi buatan, dan juga alami. Yang buatan seperti ikan patin, terus jelawat. Nah, kalau yang semi pupuyo, terus ikan maskoy, terus yang satunya itu udang galah. Pakan yang digunakan di sini pakan apa saja Pak? Kalau di sana menggunakan pakan pabrikan, Bukan pakan alami. bukan pakan alami, tapi untuk larva patin sekarang ini sebagian sudah mulai melakukan pakan alami seperti dapurnya. Biasanya berapa lama proses agar ikan itu dapat dipasarkan? Tergantung ikannya. Kalau patin kan biasanya 10 sampai 13 hari kan di tempat pemeliharaan larva. Nah, nanti setelah itu baru kita didirkan ke kolam pendidiran. Itu biasanya 2 minggu udah bisa dijual dengan ukuran 1,5 sampai 2 in. Itu untuk paten. Nah, jadi kurang lebih sebulanan atau 40 hari itu udah bisa dipanen dan dijual bibitnya. Setiap bulan sudah bisa. Sebenarnya nggak nantojo, tergantung induknya. Kalau misalnya induknya ada yang matang, kita pijahkan. Nah, gitulah. Kalau yang panen itu dijualnya langsung dari pengumpul atau ke pasar gitu? Biasanya kalau bibit itu kan biasanya para pembudidaya biasanya datang ke Balai Benih Ikan Kambiten untuk memesan bibit. Kalau misalnya bibitnya belum tersedia atau bibitnya masih belum cukup ukuran untuk dijual, biasanya kami cetak di buku pesanan dulu. Nanti kalau sesudah bibitnya sudah siap, baru kami hubungi. Nah, tapi kalau misalnya bibitnya sudah tersedia, biasanya orang datang ke sana langsung aja ngambil bibitnya.
fasilitas di sana ada indoor heatery ada 2, terus ada laboratorium, terus ada gudang pakan, terus ada aula pertemuan, ada mis untuk karyawan, ada mobil untuk operasional, terus ada kantor, dan peralatan-peralatan yang lain yang digunakan untuk pemilihan. Kalau itu berasal dari alam atau beli di tempat lain, Pak? Kalau induk patin, terus untuk induk patin, gurami, terus udang galah, itu kalau untuk patin kami beli di Mendiangin, di BBAT Mendiangin. Terus untuk udang galah kami beli di BBU apa itu namanya, Tanah Bumbu, BBU apa tuh, Sungai Salak rasanya di Betulicin. Kalau untuk gurami sebagian beli juga di Mendiangin, sebagian juga beli di alam di Ambukan. Untuk pupuyuh sebagian beli di alam, dan juga ada sebagian beli di hasil pembesaran induk dari hasil untuk membuat induk unggul. Apa saja bahan dan kebutuhan untuk proses pembenihan ikan di Balai Benih dan Kebun, Pak? Banyak. Kalau untuk itu ada, kita menggunakan, kalau untuk menyuntik induknya kita menggunakan Opaprem. Terus untuk pakan yang larvanya kita menggunakan Artemia. Terus untuk nanti di pendidiran atau sudah ke pulang pendidiran, dan juga untuk induk-induk kita menggunakan pakan pabrik. Terus kita juga menggunakan hormon yang NaCl. Terus banyaklah macam-macam yang kita pergunakan. Apa saja yang harus diperhatikan dari proses pembenihan sampai ke pemasaran agar benih itu berhasil gitu, Pak? Jadi untuk bisa berhasil pemijahan, kita harus memperhatikan induknya memang kita pilih yang benar-benar sudah matang lunak. Nanti kalau misalnya induknya kurang baik atau kurang biasanya gagal di pemijahan. Jadi sebelum jadi larva akhirnya sudah gagal kalau sistem buatan kan biasanya kan kita stripping dulu telurnya. Nah, kalau misalnya induknya itu kurang matang, biasanya telurnya tidak akan keluar. Nah, terus setelah itu ketika jadi larva, kita harus setiap hari terus mengawasi larva itu supaya jangan banyak yang mati atau kanibal. Dan nanti kalau setelah mau ditebar ke kolam pendidiran, kolamnya memang harus benar-benar sudah siap dan bersih. Kalau sumber air itu berasal dari mana, Pak? Kalau sumber air di Balai Benih Ikan Kambitini itu kami berasal dari dam. Di sana ada cikdam kurang lebih sekitar 300 meter dari Balai
dari lokasi beli ikan kambitin. Jadi air itu datangnya dari apa ya, dari sungai, aliran sungai, terus ngumpul di dam itu, terus dari dam itu disalurkan ke lewat parit-parit. Mungkin itu aja Pak yang saya pertanyakan. Oh, ya. Terima kasih Pak waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat ini berguna bagi pelancaran adik siapa? Fitri untuk melaksanakan kegiatan perkuliahannya. Terima kasih Pak.